Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan cara penentuan nilai pH asam basa lemah. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi dari pH asam basa lemah. Oke, sekarang kita akan membahas cara menentukan pH suatu senyawa asam lemah maupun basa lemah. Intinya, menentukan pH suatu senyawa asam basa baik kuat maupun lemah. Yang berbeda itu cara mencari ion H+-nya. Ya, untuk mencari nilai pH tetap sama. Kalau pH asam minus logaritma H+, kalau pH basa minus 14 dikurang pOH, sedangkan pOH-nya minus logaritma OH-. Yang membedakan hanya mencari H+ dan OH-nya. Nah, kali ini kita akan membahas cara menentukan pH asam lemah dan basa lemah. Oke, yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu cara menentukan pH asam lemah. Nah, apa saja sih yang termasuk kelompok-kelompok senyawa asam lemah? Di antaranya ada asam asetat, CH3COOH ya. Asam asetat, CH3COOH, asam asetat, kemudian asam sulfida, H2S, ada asam sianida, HCN, masih banyak yang lainnya, ada H2CO3, ya, asam karbonat, kemudian ada H3PO4. Nah, inilah kelompok-kelompok senyawa asam lemah. Yang membedakannya adalah cara mencari ion H+-nya. Oke, ya. Nah, mencari ion H+ untuk asam lemah, kenapa sih dia dikatakan asam lemah? Karena dia tidak terionisasi sempurna. Jadi nanti di dalam reaksi ionisasinya masih ada sisa, masih ada yang tidak terionisasi. Jadi nanti untuk mencari ion H+-nya, rumusnya H+. Oke, kita ganti pena dulu ya. H+ sama dengan akar Ka dikali dengan molaritas. Nah, Ka ini adalah tetapan asamnya. M ini tetap molaritas asam ya, molaritas asam. Atau bisa menggunakan rumus yang kedua. H+ sama dengan alfa dikali dengan molaritas asam. Nah, alfa di sini sebagai derajat ionisasinya. Oke, dari kedua rumus ini kita akan mendapatkan rumus yang baru ya. Jadi kalau kita substitusikan H+-nya kan sama dengan akar. Oke, kalau kita jabarkan lagi, dari kedua rumus ini kita jabarkan akar Ka dikali molaritas asam kan sama dengan H+. H+ bisa diganti dengan ini, alfa sama dengan alfa dikali dengan molaritas asam. Oke. Nah, untuk menghilangkan akar berarti akan kita kuadratkan, ya enggak? Akar berarti akarnya hilang, tinggal Ka dikali molaritas asam. Yang di sebelah kanan juga harus dikuadratkan, alfa kuadrat dikali molaritas asam kuadrat. Nah, kiri dan kanan sama-sama ada molaritas, berarti di sini habis, di sini masih ada sisa 1. Nah, jadi kita akan mendapatkan rumus baru, alfa kuadrat sama dengan Ka dibagi dengan molaritas asamnya. Atau bisa kita simpulkan lagi, alfa sama dengan akar dari Ka dibagi molaritas asamnya. Oke. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Larutan asam asetat dengan nilai Ka 10 pangkat min 5
mempunyai nilai pH yang sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 molaritas asam klorida. Nah, tentukan berapa nilai konsentrasi dari asam asetat tersebut. Oke ya. Nah, tahap pertamanya untuk mencari konsentrasi asam asetat berarti kita harus tahu dulu nilai H plusnya ya. H plus itu bisa kita cari dari asam klorida yang bersifat asam kuat. Oke. Ingat rumus H plus asam kuat. H plus sama dengan A dikali molaritas asamnya. Nah, A itu jumlah H-nya di dalam HCl. HCl asam klorida itu HCl ya. A-nya berarti 1. Molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke, sekarang sudah dapat H+. Kita akan mencari nilai dari konsentrasi asam asetat. Jadi pakai rumus H+ yang asam lemah ya. Sama dengan akar ya, Ka dikali molaritas asamnya. Karena pH mereka sama, pasti nilai H plusnya dengan asam klorida sama. Jadi bisa kita ganti nih. 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar Ka asam asetat 10 pangkat minus 5 dikali molaritas asamnya. Oke, menghilangkan akar berarti akan kita kuadrat. Kiri dan kanan dikuadrat, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 kita kuadratkan. 2 dikuadratkan 4. 10 pangkat min 3 dikuadratkan jadi minus 6 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali molaritas asam. Jadi molaritas asam sama dengan ini 10 pangkat min 6 ya. 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat minus 5. Nah, minus 5 kan naik ke atas. Kalau naik ke atas jadi positif dia. Sehingga kita dapatkan nilai molaritasnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 atau 0,4 molar. Oke, itulah nilai molaritas asam asetatnya. Oke, sekarang kita bahas untuk yang bagian basa lemah. Nah, basa lemah ini mirip seperti asam lemah, tinggal kita ganti setiap H+ dengan OH-. Nah, ada beberapa contoh yang termasuk asam lemah. Contohnya yang pertama ada NH4OH, kemudian ada lagi AlOH 3 kali, aluminium hidroksida ya, ZnOH 2 kali, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh untuk basa lemah. Mencari nilai rumusnya sama saja seperti H+, tinggal kita ganti H+ dengan OH-, kemudian Ka diganti dengan Kb ya. Jadi kalau untuk rumusnya OH- sama dengan akar. Yang pertama kita ganti Ka jadi Kb. Kb dikali molaritas basa. Yang kedua OH- sama dengan alfa dikali molaritas. Nah, yang ketiga, alfa bisa kita ganti akar dari Kb dibagi dengan molaritas basa. Oke, ini untuk basa semua ya. Oke, biar lebih paham lagi tentang cara menentukan pH asam basa lemah, coba kita lihat contoh soalnya. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal yang pertama untuk basa lemah. Larutan NH4OH memiliki konsentrasi 0,05 molar. Jika diketahui Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 5, maka tentukan derajat ionisasinya. Jadi, kita menggunakan rumus yang ketiga karena yang ditanya adalah derajat ionisasi atau alfa. Langsung kita masuk ke rumus yang ketiga. Alfa sama dengan akar Kb dibagi dengan molaritas basa.
Nah, ya. Kemudian alfa akar KB-nya ada di soal ya. KBNH 4OH-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 dibagi molaritas basanya 0,05 kita ubah saja menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, bisa ya. Nah, untuk 2 kali 10 pangkat min 5 kita ubah menjadi 20 kali 10 pangkat min 6. Bisa ya. 20 kita bagi 5 sama dengan 4. Jadi ini bisa kita jabarkan ke atas ya. Akar 20 bagi 5, 4 kali 10 pangkat min 6, min 2 nya naik ke atas jadi positif 2, min 6 ditambah min 6 tambah 2 sama dengan min 4 ya kan. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4, akar 4 sama dengan 2. Akar dari 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat minus 2. Jadi alfanya adalah 0,02 ya. Jadi derajat ionisasinya adalah 0,02. Oke, bisa difahami ya. Coba sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Suatu basa lemah BOH dengan konsentrasi 0,01 molar mempunyai nilai pH 9 plus log 2. Hitunglah berapa nilai KB. Jadi kalau kita mencari nilai KB dari rumus ini bisa pakai rumus alfa, bisa pakai rumus OH min. Nah, yang mungkin bisa kita dapatkan adalah nilai OH min karena ada nilai pH. Jadi, ini kan ada pH ya. pH di soal 9 plus log 2. Nah, kita hitung mundur aja. pH-nya berarti POH sama dengan 14 dikurang 9 plus log 2. Nah, 14 kurang 9 kan 5. Min kali plus min log 2. Oke, dapat POH. Sekarang cari OH min. OH min ini sebelum kita logaritmakan, jadi ini 2 kali 10 pangkat min 5. Karena 2 kali 10 pangkat min 5, kalau kita logaritmakan 5 min log 2. Nah, dapat nilai OH min. Sekarang, kita akan mencari berapa nilai dari KB-nya, berarti pakai rumus OH min. Sama dengan akar KB kali molaritas basa. Sama dengan akar, OH min udah ada ya, tinggal kita ganti. 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar KB-nya yang dicari. Molaritas basanya 0,01 bisa kita ganti 10 pangkat min 2. Hilangkan akar, berarti ini kita kuadratkan 4 kali 10 pangkat min 10. Sama dengan KB kali 10 pangkat min 2. Jadi KB kita bagi ya. 4 kali 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi positif. Sehingga KB-nya 4 kali 10 pangkat min 8. Oke, bisa difahami ya. Nah, sekarang untuk memahami lagi tentang menentukan pH asam basa lemah, coba kita bahas soal latihan ya. Oke, untuk soal latihannya ada 2. Yang pertama, derajat ionisasi asam format adalah 0,01. Jika tetapan asamnya 1,8 kali 10 pangkat min 4, maka tentukan berapa nilai pH. Soal yang kedua, berapakah massa dari NH4OH jika diketahui KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5 yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan NH4OH dengan nilai pH 12 plus log 2. Oke, sekarang coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum.
Oke, sekian video pembahasan tentang cara menentukan pH asam basa lemah. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.